Ya, eh, baik, kita mulai perkuliahan kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam semua. Jadi pada kesempatan kali ini ya kita mulai perkuliahan kita untuk mata kuliah pengelolaan data dan big data ya. Jadi malam ini adalah pertemuan yang pertama ya, nanti kita insyaallah kita selenggarakan pada jam 7 ya, yang saya usahakan karena mohon maaf ini yang untuk kali ini terlambat ya, karena saya perlu waktu untuk perjalanan ya dari kantor sampai ke rumah. Ya baik, mungkin sebelum kita mulai ya, mungkin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi di Universitas Teknologi Digital Indonesia, ini saya diminta untuk ini membantu ya, untuk membantu kegiatan pengajaran ya. Kalau sehari-hari posisi saya ya berada di Bandung ya, jadi saya salah satu sivitas ya, peneliti atau periset di Badan Riset Inovasi Nasional ya, BRIN ya, tepatnya di Pusat Riset Sains Data dan Informasi ya. Jadi rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa, kalau memang nanti berkesempatan ya katakanlah ke Bandung, nanti silahkan bisa mampir ya di BRIN, di tempat kami juga, yaitu ada pusat riset ya, terutama dengan kaitannya dengan sains data dan informasi. Mungkin itu sekilas ya latar belakang saya ya. Jadi selanjutnya mungkin saya coba jelaskan kira-kira topik atau materi ya yang nanti kita akan pelajari bersama dalam satu semester ini ya. Ini saya coba share. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba sharekan. Ya, jadi total nanti yang kita rencanakan selama satu semester ini ada 14 ya, 14 pertemuan ya, yang enam belas karena kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester tidak dihitung di sini ya, di tabel ini ya. Tapi kalau kita hitung sebenarnya itu ada 16 ya. Dan tambahan 2 itu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang pertama, untuk minggu pertama nanti kita mencoba mempelajari sesuai dengan judul mata kuliah, yaitu pengelolaan data dan big data. Nah, ini bahan kajiannya kita ingin melihat ya, mengapa data itu tersedia ya, dalam jumlah yang sangat melimpah ya, sangat banyak ya. Kemudian sifat-sifat big data itu apa ya. Jadi ada beberapa komponen atau bagian yang dilambangkan ya dengan huruf V ya. Ada volume, ada variety, ada velocity, ada value dan seterusnya. Nah, kemudian sehingga kita bisa melihat secara umum ya, gambaran secara umum ketersediaan data yang sangat besar ya, untuk kemudian dari data-data tersebut kita coba ekstrak ya, kita coba pahami dengan berbagai cara ya, dengan berbagai metode ya, apakah dengan statistika ataukah dengan menggunakan yang mungkin sekarang sangat populer ya, dengan menggunakan deep learning atau machine learning ya, sehingga kita bisa melakukan ekstraksi insight atau informasi yang tersembunyi ya dari koleksi atau kumpulan data tersebut. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya, kita coba mempelajari proses koleksi data internal, ya, misalkan dengan menggunakan data crawling ya, dari internet, yang dimaksud apa, ya. Kemudian juga
mengenai pembagian perlakuan terhadap data ya, tergantung dari jenis data ya. Apakah network data ya, text data yang bisa digunakan untuk sentiment analysis. Dan di pertemuan yang ketiga, nanti kita mencoba mempelajari konsep pengelolaan big data ya. Apakah graph ya pada big data ya. Mungkin gambaran ya secara umumnya ya seperti Hadoop ya, Spark dan Mahout ya. Kemudian minggu yang keempat, ini konsep single standalone versus multi-node cluster ya. Kemudian juga studi kasus pada clustering ya, K-means ya. Kemudian yang pertemuan selanjutnya juga mengenai konsep clustering ya. Terutama mengenai K-means ya. Apa yang dimaksud dengan K-means ya. Kemudian pada minggu ke-6 dan ke-7 kita bisa lanjutkan diskusi kita mengenai konsep regresi linear dan regresi logistik ya, perbedaannya apa ya. Juga termasuk ini salah satu metode ya di machine learning yaitu extreme learning machine. Kemudian untuk analitik data tingkat lanjut ya untuk proses klasifikasi. Nah ini di pertemuan selanjutnya ya, teman ke-8. Nah, ini ada konsep linear dan non-linear classifier ya. Kemudian juga bagian dari supervised clustering yaitu support vector machine SVM, dan juga nanti studi kasusnya ya dengan menggunakan support vector machine. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita juga akan mempelajari salah satu metode juga termasuk ke supervise ya, yaitu decision tree. Ya, decision tree itu apa? Ya? Jadi kita bisa membuat pohon yang mana kita bisa melakukan proses klasifikasi ya, atau proses pemisahan ya, atau pengenalan atau pengelompokan sebuah input data. Ya. Kemudian juga kita akan pelajari association rules mining ya. Nah, ini bagaimana sebuah data itu bisa dikaitkan dengan data-data sebelumnya ya. Sehingga jika sesuatu data itu muncul, maka bisa diprediksi ya, data lanjutannya itu apa. Jadi sifatnya sekuensial. Jadi sifatnya sekuensial sehingga kita bisa menentukan ya proses berikutnya ya. Nah, ini misalkan banyak digunakan di sistem rekomendasi ya. Jadi kalau kita misalkan sering ya berbelanja online, kita dapat misalnya kita selesai melakukan suatu transaksi untuk pembelian suatu benda atau barang ya, kemudian kita ditawarkan ya barang-barang yang lain. Nah, ini memerlukan rules ini atau kaidah yang ini, yaitu association rules mining. Nah, kemudian juga salah satu metode dalam supervised classification atau supervised clustering, yaitu dengan menggunakan key nearest neighbor ya. Dengan menggunakan key nearest neighbor kita bisa mengelompokkan ya beberapa data point tergantung dari kedekatan ya data-data tersebut dengan data tetangganya ya atau neighbor-nya. Kemudian yang selanjutnya pertemuan 13 itu adalah mengenai tantangan dan peluang big data. Nah, ini kita bisa coba melihat tantangan pada sisi security ya, big data. Kemudian tantangan komutasi data yang ukurannya besar ya, tidak terstruktur dan streaming, maksudnya dalam ketersediaan yang tersedia secara terus-menerus ya. Dan identifikasi peluang big data untuk masalah bisnis. Nah, dan yang keempat, nah ini jika masih memungkinkan, nanti kita lihat lagi, mungkin kita coba nanti ada semacam diskusi ya, yang nanti bisa hasilnya bisa disampaikan di pertemuan terakhir. Ya.
Kemudian referensi mata kuliah, ini yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Nah, ini ada beberapa pilihan textbook ya, misalkan Big Data Analytics method ya. Kemudian juga ada Big Data and Scoring in Financial Sector, kemudian Internet of Things, kemudian Knowledge Graph and Big Data Processing, Big Data in Context Legal Social Technology Insights, kemudian Data Mining Concepts and Techniques, dan Data Mining Concept, Model, Method, and Algorithms. Ini beberapa buku yang kira-kira bisa menjadi rujukan ya. Walaupun saat ini di internet kita juga bisa merujuk kepada jurnal misalkan ya, atau paper-paper dari proceeding yang mana dari sisi kebaharuannya, nah ini sangat cepat ya. Jadi sekarang sudah tahun 2023 ya, tentu akan banyak teknologi-teknologi baru yang perlu kita pelajari, termasuk di dalam metode metode pengolahan datanya ya. Ini terus berkembang ya. Jika sebelumnya mungkin antara sisi mungkin sisi visual ya dan teks itu dipisahkan ya. Jadi bagaimana kita mengolah ya, data teks untuk kita tafsirkan ya, untuk menghasilkan makna tertentu ya. Kemudian juga visual ya, kita tafsirkan untuk menghasilkan makna tertentu. Nah, kalau sekarang mungkin sudah saling terkait ya. Misalkan dari sebuah teks kita bisa mengenerate ya, atau kita bisa menghasilkan gambar ya, atau sebaliknya ya, dari gambar kita menghasilkan cerita tertentu ya, atau kumpulan teks tertentu. Jadi jika sebelumnya mungkin sebuah gambar itu hanya ditafsirkan sebagai klasifikasi ya dari objek ya, misalkan ada gambar ada gambar angsa misalkan ya di danau ya. Nah, kalau dahulu mungkin itu hanya diberikan keterangan bahwa ini angsa ya. Namun kalau saat ini selain mengenali objek juga harus bisa menceritakan ya. Jadi dari gambar bisa menghasilkan cerita atau mengenerate cerita ya. Nah, inilah yang harus kita pahami juga ya, jadi perubahan-perubahan metode atau kebutuhan-kebutuhan di masa yang saat ini ataupun akan datang ini juga bisa saling terkait ya, antara yang teks, antara yang visual ya, apakah image, apakah video ataupun suara ya. Jadi spektrum dari data itu luas ya. Jadi hampir semua yang bisa direkam ya oleh sensor atau yang bisa di-generate ya oleh user, nanti kita golongkan sebagai data. Ya. Baik, kira-kira seperti ini pokok-pokok materi yang mungkin kita coba ya diskusikan atau sampaikan selama pelaksanaan kuliah ya dalam satu semester. Ya. Kemudian mungkin bisa langsung kita mulai ya untuk materi yang pertama ya, perdana kali ini. Ya, ini judul mata kuliahnya adalah pengelolaan data dan big data. Ya. Kemudian untuk persentase penilaiannya, ini saya upayakan seperti ini ya. Jadi nanti ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan ada tugas ataupun kuis dan kehadiran ya. Nah, ini harapan saya kehadirannya bisa penuh ya. Jadi bisa sesuai dengan pelaksanaan kuliah ya. Dan nanti seandainya Anda misalkan tidak bisa hadir, nah nanti mungkin bisa menginformasikan ya ke saya sehingga tidak tercatat sebagai alpa ya, atau tanpa pemberitahuan ya. Jadi kalau misalkan memang ada tugas yang kira-kira yang memang tidak bisa ditinggalkan, atau
kendala lain, nanti mohon disampaikan ya ke saya, sehingga bisa menjadi catatan di bagian kehadiran. Nah, mungkin bisa kita mulai dari pengantar ya. Jadi Douglas Lane dari Meta Group ya, mengusulkan 3 dimensi atau sudut pandang dalam melihat tantangan serta peluang ketersediaan data dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Ketiga dimensi tersebut adalah volume, velocity, dan variety, ya, atau dikenal sebagai three phase of big data. Ya. Jadi ada 3 V yang utama, yang paling awal ya, dari big data, atau yaitu volume, velocity, dan variety. Ya. Kemudian big data adalah aset informasi yang punya volume, kecepatan, serta variasi sangat tinggi, ya, yang memerlukan bentuk-bentuk pengolahan informasi untuk memperbaiki insight serta pengambilan keputusan. Ukuran dataset akan jauh melebihi kemampuan database software tool untuk merekam, menyimpan, mengolah, serta melakukan analisis data yang diterima. Nah, jadi kecenderungan ke depan jumlah data ini akan semakin besar, ya, dan semakin cepat, ya, dan juga semakin beragam. Ya. Jadi bisa dibayangkan, ya, kalau mungkin sekarang setiap orang sudah punya smartphone atau telepon genggam, perangkat mobile, ya. Kemudian di dalam perangkat itu terdiri atas mungkin lebih dari 10 aplikasi. Ya. Misalkan aplikasi yang standar, ya, misalkan dengan menggunakan WhatsApp, ya, yang kita gunakan sehari-hari. Ya. Nah, setiap kali kita mengetik ya pesan, ya, atau berdialog ya dengan rekan kita di WhatsApp, ya, maka otomatis itu adalah sebuah kegiatan untuk mengenerate data, ya, atau kita menghasilkan data. Ya. Jadi kita berbicara, berdialog ya dengan teks, nah itu kita menyederit data. Ya. Kemudian kita juga men-share ya, atau menyebarluaskan foto ya, misalkan ya, di grup ya, atau ke teman kita lewat WhatsApp. Nah itu juga merupakan aktivitas untuk menghasilkan data. Ya. Ya. Jadi bisa dibayangkan jumlah datanya akan makin lama makin besar. Nah, hal ini menjadi tantangan baru dalam mengolah data agar bisa menyingkap informasi yang berharga atau dikenal sebagai insight, ya, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi organisasi ataupun aktivitas bisnis. Ya. Sehingga informasi itu saat ini tidak hanya apa yang kita peroleh, ya, namun dari apa yang kita peroleh atau apa yang kita kumpulkan itu harus kita pelajari, ya. Kita analisis lebih lanjut, ya, sehingga kita mendapatkan informasi baru, ya, yang berharga, yang mungkin orang tidak mampu untuk melakukan atau menemukannya. Ya. Nah, ini dikenal sebagai insight, ya. Jadi informasi yang tersembunyi, ya. Informasi tersebut akan muncul setelah kita melakukan pengolahan lebih dalam. Nah, ini bisa menjadi gambaran. Ya. Ini tahun 2019 ya, mungkin sekarang lebih banyak ya mungkin ya. Data ini tidak pernah tidur ya, atau mungkin tidak pernah beristirahat ya. Jadi akan tergenerate ya, atau akan terhasilkan, itu akan dibuat di 24 jam ya, tidak pernah berhenti ya, tergantung dari aktivitas manusia ya. Nah, seperti saat ini, mungkin kalau di negara kita, di Indonesia, orang udah mulai istirahat, mulai malam hari, mungkin generate datanya sedikit ya. Namun di sisi lain, di tempat lain, siang hari ya, orang mulai beraktivitas ya, itu akan menghasilkan data juga ya. Sehingga selama 24 jam akan ada data yang dihasilkan atau yang di generate ya, atau yang dibuat ya. Nah, ini secara statistiknya
kalau dilihat ini tahun 2019 ya, sekarang mungkin lebih banyak lagi ya. Untuk setiap menit ya, untuk setiap menit. Nah ini hal seperti ini di post ya, misalkan untuk setiap menit di Instagram ya, user mempost sekitar hampir 277.000 ya stories ya. Nah ini yang mungkin tidak permanen ya stories ya. Atau misalkan jumlah emailnya berapa ya dalam 1 menit, ini hampir 188 juta email dikirim ya. Berarti dalam setiap email itu tentu ada teksnya ya, ada data-data, ada gambarnya juga ya, mungkin kalau ada lampiran atau attachment ya. Kemudian Skype ya, Skype ini mungkin sekarang sudah jarang orang pakai Skype ya, lebih banyak menggunakan Zoom ya ataupun Webex misalkan ya. Nah, ini misalkan dengan menggunakan Skype ada sekitar 231 panggilan ya, atau pembicaraan ya. Padahal cuma satu menit ya. Kemudian ada Google ya. Google melakukan pencarian sebanyak 4,5 juta ya, pencarian. Jadi ada 4,5 juta orang yang mengquery atau menanyakan sesuatu ke Google misalnya ya. Ini dalam 1 menit ya. Ini setiap aplikasi punya service yang tersendiri ya, yang berbeda dengan yang lain ya. Dan jumlahnya tidak sedikit ya yang harus dilayani ya. Nah, ini atau dalam gambar yang lain juga, ini 60 detik ya, atau sama dengan juga yang 1 menit ya. Untuk aplikasi misalkan YouTube ya. Ini dalam 1 menit ada 72 jam ya video yang di upload. Ini kalau dihitung rata-rata. Jadi ada 72 jam video baru ya yang diupload di YouTube ya. Berarti ini ada tambahan data sejumlah ini ya, sangat banyak ya. Ini tidak sebanding dengan waktu untuk menguploadnya ya. Ini dengan waktu 1 menit atau 60 detik ya, kita dapat rekaman video sebanyak 72 jam ya. Jadi kalau kita ingin menontonnya 72 jam jauh dibandingkan dengan kecepatan atau kecepatan untuk menyediakan data, untuk mengupload data. Jadi menguploadnya lebih cepat, menghasilkannya lebih cepat, namun untuk menganalisis atau melihatnya itu perlu waktu yang jauh lebih banyak. Ya, jadi hampir semua jenis aplikasi, terutama aplikasi yang sosial media, dia melayani ya, jumlah layanan atau menghasilkan data dalam jumlah yang sangat-sangat besar dan bervariasi ya. Karena yang memberikan data adalah user ya. Jadi user bisa terserah dari user ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan usernya. Ya, misalkan Twitter ini dalam 1 detik ada sekitar 270.000 tweets ya, atau pesan yang diposting di Twitter. Ya. Nah ini kalimatnya seperti apa ya? Apakah kalimatnya baku ya? Atau kalimatnya sentimennya positif ya, atau negatif? Nah itu kita tidak bisa mengendalikannya. Ya. Jadi semuanya ada di kebebasan ya dari user untuk menuliskan ya pesan di Twitter. Jadi kalimatnya kita tidak bisa membuat ya harus kalimatnya baku ya, mungkin sesuai dengan tata bahasa di Indonesia seperti itu ya. Nah, tidak bisa ya. Jadi semuanya tergantung dari user ya. Bahkan posting di Twitter selain dengan menggunakan teks ya, bisa juga dengan ditambahkan emoticon ya, misalkan ya, yang punya makna-makna tertentu ya. Sehingga variasinya ini sangat tinggi sekali.
Sehingga ada 3 komponen utama untuk big data yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu volume, kemudian variety, dan velocity. Nah, volume itu apa ya? Jadi volume of data itu dimensi volume merujuk pada besaran ukuran data. Ukuran data pada ekosistem big data bisa berkisar antara belasan terabyte sampai dengan zettabyte. Jumlah ini tidak statis, namun akan terus berkembang. Kemudian di tahun 2010 ya, McKinsey Global Institute memberikan estimasi perusahaan global akan menyimpan data baru lebih dari 7 exabytes ya, atau 10 pangkat 18 ya. Sedangkan user atau consumer akan menyimpan data sekitar 6 exabytes ya, atau 10 pangkat 18 ya, pada perangkat PC ataupun notebook yang dipunyai. Nah, kemudian juga untuk International Data Corporation yang lebih dari 800.000 petabytes ya. Ini 1 petabytes-nya sendiri adalah 10 pangkat 15 bytes ya. Data akan tersimpan di tahun 2000, jumlah ini akan meningkat menjadi lebih dari 175 zettabytes. Ya. 1 petabyte sama dengan 10 pangkat 21 bytes ya, pada tahun 2025. Ya. Ini kita lihat bahwa ukuran data ini akan makin lama makin besar ya, volumenya makin besar. Kita lihat juga dalam mengapa demikian besar ya. Kita lihat juga kalau kita melihat di sosial media ya, platform sosial media, ini juga tergantung dari jumlah user ya. Jumlah user yang mana setiap user itu adalah sumber ya, atau penghasil data. Sehingga kalau makin banyak usernya, user yang aktif terutama ya, aktif itu maksudnya sering memposting atau sering mengirimkan gambar ataupun video ya ke sosial media, ke platform sosial media, maka itu masuk sebagai user yang aktif. Ini tahun 2021 ya. Sekarang mungkin sudah 2 tahun kemudian ya, 2023, tentu jumlahnya akan makin berlipat. Ya. Walaupun sebagaimana sebelumnya, nanti platform ini adalah sifatnya dinamis ya. Mungkin sekarang mungkin TikTok kan ya lebih populer ya dibandingkan dengan YouTube misalkan ya, atau Facebook. Facebook mungkin dulu sempat populer kemudian akan turun ya. Seperti itu ya. Dulu mungkin ada platform yang lain ya, misalkan seperti Yahoo ya. Yahoo sekarang sudah tidak terlihat lagi ya, diganti dengan Google ya. Jadi ini sifatnya dinamis ya. Jadi tidak akan platform-platform yang ada di internet atau yang kita gunakan, nah ini akan terus berkembang ya. Seperti misalkan Canva ya, itu akan muncul misalkan ya. Nah, kalau ini untuk sosial media ya, ada Instagram ya, ada Facebook Messenger ya, ada misalkan yang khusus di Cina ya, misalkan menggunakan WeChat ya. Ini akan terus berkembang ya. Telegram mungkin dulu cukup populer, sekarang masih ada, namun kepopulerannya berkurang ya, sehingga otomatis user aktifnya akan turun. Ya. Untuk sekarang mungkin WhatsApp ya masih digunakan ya. Nah, kita tidak tahu ya berapa tahun ke depan apakah masih bertahan atau tidak ya, atau digeser dengan aplikasi yang lain. Ini sifatnya dinamis ya. Cuma yang sudah pasti usernya akan makin bertambah, user aktif akan makin bertambah karena generasi yang baru ya tentu sudah sejak kecil ya mungkin sudah berinteraksi dengan internet ya, dengan platform aplikasi dan seterusnya ya, sehingga kelak sekian tahun ke depan tentu akan menjadi user yang aktif ya. Jadi
jadi akan bertambah jumlahnya, yang otomatis akan memperbesar ya peluang data-data itu dihasilkan. Nah, kemudian dimensi berikutnya yaitu velocity ya. Jadi velocity itu apa? Adalah dimensi kecepatan, yang dimaksud adalah kecepatan data dibuat dan selanjutnya perlu kecepatan yang tinggi juga agar data tersebut dapat disimpan serta diolah. Nah, jadi data itu makin lama makin cepat ya, terus cepat, dan juga pemrosesan itu juga harus dilakukan secepat mungkin ya. Jadi misalkan kalau kita sehari-hari katakanlah menggunakan Google Map ya untuk menentukan rute ya, rute ke lokasi tertentu ya, dari posisi kita sekarang ya, seperti itu harus diproses ya secara cepat ya, karena orangnya sedang ada di lapangan atau sedang di jalan ya, dan ingin tahu ingin ke lokasi tertentu ya, misalkan ada undangan ya, ke lokasi, jalannya lewat mana ya, itu harus diproses secara cepat ya, harus saat itu juga ya, karena si user ya, itu sedang berkendara sehingga bisa tahu jalan yang tepat ya. Atau misalkan kalau di jalan raya ada ini daerah perkotaan ya, itu ada macet ya, maka dari aplikasi itu harus bisa memberikan semacam pilihan ya atau alternatif ya, sehingga bisa dilalui jalan yang kemacetannya lebih rendah ya. Nanti pemrosesannya juga harus bisa dilakukan secara cepat. Kemudian variety, ini kompleksitas jenis data yang meningkat sehingga perlu variasi dalam hal melakukan pengolahan, pengumpulan, dan penyimpanan. Jadi dari sisi tipe data, jenis data, misalkan tadi Twitter ya, satu kali orang atau user melakukan post atau mengirimkan berita di Twitter, itu bisa berbagai jenis data ya. Misalkan data dalam bentuk gambar ya, atau video ya, itu sudah pemrosesannya harus beda ya. Kemudian bisa juga di-share dalam bentuk suara ya, atau mungkin juga posisi saat itu ya, di-share misalkan posisinya di mana ya. Nah, itu jenis datanya berbeda-beda ya, treatmentnya berbeda-beda ya. Misalkan kalau posisi mungkin perlu data koordinat ya. Nah, kalau misalkan gambar mungkin dalam bentuk matriks ya, matriks warna ya. Itu berbeda dengan teks ya atau kalimat ya. Ya, varietinya atau keragamannya itu sangat tinggi ya. Dan kita juga tidak bisa mengatur kalau seperti itu ya, karena user saat ini punya banyak pilihan ya, dia akan melakukan atau akan mengirimkan atau men-share gambar saja ya tanpa teks bisa ya, atau mungkin teks saja dengan gambar bisa ya, atau mungkin dengan klip pendek misalkan ya, video bisa ya. Jadi berbagai jenis data bisa dihasilkan dalam satu kali posting atau pengiriman. Nah, kemudian dari 3 V tadi, ternyata tidak cukup ya. Nah, perlu ditambah dengan dimensi-dimensi yang lain ya, atau V yang lain ya. Yang velocity, yang volume, velocity, dan variety, nah, itu belum cukup ya untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan big data ya. Jadi kalau volume itu jumlah data yang harus direkam, disimpan, dan diproses dan ditampilkan ya.
itu sangat banyak ya. Dan velocity, seberapa cepat ya data itu dibuat ataupun dianalisis, ini harus cepat ya, sehingga kebutuhan katakanlah high performance computing atau cluster ya, cluster komputer untuk memproses data dalam jumlah sangat besar itu menjadi sangat penting sekali ya di masa yang akan datang. Jadi jumlah data yang sangat besar nanti tidak mungkin lagi ya diproses dengan komputer dengan spesifikasi misalkan prosesornya ataupun RAM-nya yaitu yang rendah ya, di tingkat server tidak bisa ya, harus benar-benar tinggi ya. Ini bisa dilakukan proses atau analisis secara cepat. Variety, nah ini perbedaan dalam bentuk struktur ya, ataupun dalam bentuk sumber yang tadi sempat saya singgungnya, ada teks, gambar, suara, ataupun geospasial. Geospasial itu posisi ya, koordinatnya berapa. Jadi misalkan tiba-tiba ada gempa ya di daerah tertentu ya, kemudian kita ingin menyampaikan ya ke publik ya kita dalam kondisi aman ya di tempat saat ini ya. Nah, maka kita mempost dua jenis data ya. Yang pertama teks misalkan kita bilang ke kondisi aman, dan kita post juga posisi kita saat ini ya, itu berarti geospasial data ya, atau koordinat lokasi ya. Ya, belum lagi kalau misalkan kita tambahkan juga gambar misalkan di lokasi kita yang menyatakan bahwa kondisinya aman ya. Itu berarti sudah tiga jenis data yang berbeda. Kemudian veracity, truthfulness ya, dari data ya. Kemudian authenticity, berarti kebenaran ya, kebenaran dari data itu ya. Kemudian validity, berarti hampir mirip ya, cuma di sini ditambahkan ya parameter kecocokan ya, kecocokan ya, dari data yang akan kita gunakan ya. Kemudian volatility, ini semacam kemudahan ya, jadi kemudahan untuk kita ambil ya, atau kita retrieve dari sebuah database ya. Jadi misalkan kita ingin data tertentu ya, nah maka data itu harus bisa ya diperoleh secara cepat ya. Kemudian value, ini manfaat atau nilai dari data itu ya, nilai tersebut bisa digunakan. Kemudian fee selanjutnya, nah ini nambah dua ya, dan terakhir nambah 3 ya, sehingga total ada 10 ya, 10 fee ya. Jadi ada 10 fee. Yang terakhir itu adalah visualization. Nah, ini bagaimana kita merepresentasikan data sehingga mudah untuk dipahami. Nah, ini bisa kita menggunakan data clustering atau menggunakan tree maps ya, ini terutama untuk proses klasifikasi ya. Atau menggunakan sunbrash ya, parallel coordinates, circular network diagram ya. Nah, ini berbagai jenis bentuk visualisasi ya, sehingga kita lebih mudah untuk memahami data tersebut. Kemudian vulnerability ya, security and privacy concern associated with data processing ya. Berarti ini ketahanan ya dari data ya, dia mudah diserang atau tidak ya, atau mudah dirusak ya atau tidak ya, seberapa tangguh ya dia menghadapi serangan tersebut. Dan variability ini dimaksud adalah kestabilan ya, mungkin ya, kestabilan atau konsistensi ya dari
dari makna dari data tersebut. Jadi ini harapannya maknanya tetap ya konsisten ya, tidak berubah-ubah ataupun tidak ambigu ya, berarti satu jenis data itu mempunyai satu makna ya, jadi tidak multi tafsir. Ini beda ya dengan variety ya. Kalau variety itu varietas dari jenisnya. Ya. Kalau variability itu maksudnya lebih ke makna ya, makna dari data itu atau kualitas dari data itu. Kemudian komponen ekosistem dari big data ini dibagi menjadi 3, yaitu data source, data management. Ya. Nah ini dalam data management ada 3 komponen, yaitu integrasi, storage, and processing. Ya. Kemudian data analytics, ini ada 2 jenis, yaitu business intelligence dan knowledge discovery. Jadi business intelligence bagaimana cara kita melakukan analisis terhadap data, dan knowledge discovery. Jadi setelah data terkumpul secara banyak, maka kita bisa merumuskan ya, atau menciptakan pengetahuan ya, atau terkaitan ya, antara satu data dengan data lain, sehingga kita bisa menemukan pengetahuan yang baru ya, atau knowledge discovery. Kemudian pemanfaatan data pada berbagai jenis aplikasi. Ini misalkan sumber datanya ya, big data source, kemudian public data ya, ataupun data-data yang sifatnya dari corporate atau dari perusahaan. Proses big data analitik ya, proses integrasi ya. Kemudian bisa dengan menggunakan berbagai metode. Kemudian ini adalah bagian big data management, bagaimana kita menyimpan data-data tersebut ya. Kemudian proses analisisnya ini untuk keperluan apa ya, deskriptif ya, diagnostik ya, atau prediktif ya. Kemudian kita visualisasikan ya, di business intelligence ini, sehingga berbagai permasalahan di industri ya, apakah industri healthcare ya, ataupun farmasi ya, atau keuangan dan asuransi ya, digital media ya, telekomunikasi, industri telekomunikasi ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa diselesaikan. Nah, ini contoh misalkan kumpulan dari data ini saat pandemi ya, COVID yang lalu ya. Jadi kita bisa melakukan kategorisasi ya, data ya, akan berdasarkan jumlah kasus ya, jumlah kematian, jumlah tes ya, dan jumlah vaksinasi ya, jumlah pemberian vaksin ya, vaksin, dan jumlah yang dirawat ya di rumah sakit misalkan, atau di layanan kesehatan, kemudian jumlah kematian dan akibat kematian. Nah, ini semua bisa bisa dipilah ya, atau bisa dianalisis berdasarkan topik-topik yang diperlukan. Kemudian dengan menggunakan data juga kita bisa melakukan perbandingan ya, misalkan jumlah yang meninggal ya di negara-negara ASEAN ya, plus negara yang agak besar, misalkan di India dan di Amerika ya. Dan kita lihat di Malaysia cukup tinggi ya, masih tinggi, dan di Indonesia sudah kasusnya turun misalkan. Ini tahun 2021. Ya, maka dengan menggunakan data ini kita bisa melihat katakanlah laju ya, epidemi ya, atau penyebar luasan ya penyakit ini bagaimana ya, apakah masih tinggi ataupun menurun misalkan.
Kemudian dari mana dataset itu kita bisa gunakan atau bisa kita peroleh, ya. Salah satunya itu dengan menggunakan dataset yang disediakan oleh Kaggle, ya. Ini selain dataset, kita juga bisa mencoba berbagai jenis analisis, ya, dengan implementasi kode-kode program yang ada di Kaggle, ya. Kode-kode program tersebut tersedia secara gratis, ya. Jadi bisa kita gunakan, ya. Bahkan kita bisa copy kemudian kita edit sesuai dengan keperluan kita. Jadi ini platform yang sifatnya kolaboratif, ya. Jadi siapa saja yang tertarik, ya, dan dalam hal melakukan analisis data, ya, atau data analitik, itu bisa ikut berkontribusi ataupun ikut belajar di platform Kaggle. Ya, mungkin itu untuk pertemuan pertama, ya, kali ini. Jadi ini adalah secara umum untuk pengantar, ya, pada kegiatan perkuliahan selanjutnya. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan, atau didiskusikan, silakan. Oh ya, untuk presensi nanti saya yang akan mencatat, ya, dari rekaman saat ini. Nanti saya akan merangkumnya, ya. Jangan khawatir. Untuk materinya Pak di e-learning atau di mana? Gitu. Ya, untuk materinya nanti saya buatkan di Google Classroom, ya. Jadi di Google Classroom nanti akan saya buatkan kelasnya, ya. Nanti saya share di grup. Nanti mohon bisa join di sana, sehingga nanti untuk materi dan juga nanti kalau ada tugas, ya, semuanya lewat di Google Classroom, ya, termasuk nanti saat ujian, ya, saat ujian nanti jawabannya juga dikirimkan di Google Classroom. Ada lagi, silakan. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin mohon bisa memperkenalkan diri, ya, dari mana, ya, supaya saya ada sedikit gambaran. Silakan. Dan kegiatan sehari-hari mungkin. Silakan, siapa dulu? Ya. Ini Baik, Pak. Mas Ahmad Roni, silakan. Nama saya Ahmad Roni Purwanto, Pak. Ya. Saat ini domisili di Ciamis, Jawa Barat. Kegiatan sehari-hari sebagai senior developer di PT Amarta Fintech. Sehari-hari mungkin udah terbiasa dengan integrasi, tapi belum terbiasa dengan big data, Pak. Mohon arahannya nanti, dan siapa tahu bisa diimplementasikan di tempat kerja. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih, Mas Ahmad. Ya, mungkin sehari-hari sudah ini, ya, sudah akrab, ya, dengan istilah-istilah di ini. Itu sudah bagian dari pekerjaan, gini. Baik, Pak. Ya, lanjut, silakan. Ini saya baca di sini aja, ya. Mbak Ante Wahyu, nih, silakan perkenalkan. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Nama saya Ante Wahyu, saya dari Jogja, Pak. Sehari-hari saya guru di SMK. Oh, SMK IT juga, ya, komputer tuh. Nah, saya di SMK Pariwisata, Pak. Oh, pariwisata, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ciamis, Jogja.
lanjut ke Mas Danar nih. Danar Pratomo. Ada enggak? Baik, selamat malam Bapak. Iya, malam. Perkenalkan, nama saya Danar. Saya setiap hari kerja di rumah sakit Pak sebagai IT di daerah Klaten. Rumah sakit di mana, Mas? Di Klaten Bapak. Oh, di Klaten. Oh ya. Iya. Enggak jauh ya dari Jogja. Tinggalnya tapi di Jogja. Iya. Oke. Lanjut ke ini. Dinola, ini Mbak atau Mas ini? Selamat malam, Pak. Oh ya, Mas Dinola, silakan. Bisa Saya memperkenalkan dari diri. saya dari NTB, Pak. Pekerjaan Oh, saya NTB. wira swasta. Ya, NTB Kabupaten Sumbawa, Pak. Oh, Sumbawa ya. Sudah malam ya di sana berarti ini. Kalau Iya, Pak, sudah malam di sini. Sumbawa apa Wita atau Timur? Wita, Pak. Oh, Wita ya. Wita, Pak. Jam 9 ya, ya. Ya. Kemudian siapa lagi yang dari Suparno, Mas. Pak, selamat malam, Pak. Ya. Nah, Pak, lagi di perjalanan, Pak. Oh ya. Perkenalkan nama saya dari Suparno. Untuk pekerjaan di ini Pak, engineer di PLN Indonesia, PLN Icon Plus, Pak. Sebagai engineer. Ya. Oh ya. Ini ya untuk koneksi apa internet ya? Bukan Pak, saya di softwarenya Pak. Oh, di softwarenya. Nah, yang apa Icon Plus ini kan provider apa data kan yang dari PLN? Iya. Iya, core bisnisnya data. Soalnya di tempat saya di BRIN menggunakan ini Icon Plus untuk tahun ini. Ya. Langsung. Ya Pak, diiklanin Pak. Iklan. Numpang iklan. Kemudian siapa nih? Mas Dodi ya, Dodi Rahman. Selamat malam Pak. Ya, silakan. Saya Dodi dari Bogor Pak. Oh, Bogor. Ya, sehari-hari di lembaga pendidikan, Yayasan Lembaga Pendidikan Pak di Bogor. Oke, makasih. Tentang ini juga, apa IT juga lembaga pendidikannya? Iya, di lembaga pendidikan di IT. Oke. SMK IDN, Pak, kalau Bapak tahu. Oh, IDN. Oh ya, pernah dengar. Iya. Oh, ya. Kemudian lanjut. Siapa nih Mas Wiwibowo? Mana Mas Wiwibowo ada enggak? Ya Pak, selamat malam Pak. Oke, selamat malam. Ya, saya Wiwibowo dari Madiun Pak. Madiun. Sehariannya sebagai IT di salah satu koperasi di Madiun juga. Oke. Ya. Ya. Ya, Pak, jaringan saya agak putus-putus. Ya. Enggak, itu lancar di sini. Saya bisa dengar. Terus siapa lagi nih yang sudah semua ya? Dan Inyoman Oko ini Oka ya di mana nih? Ya, selamat malam Pak. Bali. Kalau malam. Ditanya darinya dari Bali Pak. Memang kebetulan domisili di Jogja. Oh, Jogja. Kebetulan kami di TNI AU Pak. Oh, di TNI. Iya. Di ini apa? Di Akmil atau bukan? Bukan Pak, di seksi komunikasi yang ada di Lanut Adi Sucipto. Oh, itu. Balinya dari mana Pak? Kenapa Mas? Balinya dari kabupaten mana? Oh, Balinya dari Jembrana Pak. Oh, Jembrana. Oh, di ini ya, apa? Negara. Paling barat. Negara. Oh, ya. Saya dari Gianyar Pak. Sorry. Maksudnya Gianyar Bang. Iya. Di kotanya Pak? Ya, di Banjar Samplangan. Kalau pernah ke Gianyar di Bukit Jati.
Oh, iya, Jogja. Ya. Lumayan jauh ya tapi. Lumayan, Pak, ke timur. Siapa lagi yang belum nih? Mas Ivan ada? Iya, ada Pak. Ya. Posisi di mana sekarang? Posisi di Nganjuk Pak, dari Nganjuk untuk pekerjaan swasta Pak. Oke. Kemudian Irhamullah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Irhamullah, saat ini domisili di Jogja. Ya. Saat ini lagi ngurus perusahaan sendiri, perusahaan kecil, masih kecil, jadi ya namanya aja yang keren sih. Oh tapi chief of everything. Terus sambil ngurus pondok juga. Begitu. Ya, makasih Mas Irhamullah. Ya semuanya dimulai dari yang kecil ya untuk jadi besar. Iya. Dan Lian. Selamat malam Pak. Ya, malam. Saya Surlian. Sehari-hari kerja di UTDI Pak. Oh di UTDI. Di bagian di lab. Oke. Di lab ininya ya, lab di lab komputernya. Saya Pak. Oh laporan. Ya. Baik. Sebelumnya di pengajaran, cuma kuliah di situ nggak boleh di pengajaran terus dipindah di lab. Ya mungkin lancar di kuliah ini. Kemudian Mas Priyo Purnomo. Ya, malam Pak. Ya, malam. Ya, perkenalkan saya Priyo Purnomo. Saat ini di Jogja juga Pak posisinya. Seharian di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Pak, di bagian IT-nya. Oh, oke. Ya, makasih. Kemudian lanjut Mas Rizky Arif Setiadi. Halo Pak. Ya, selamat malam Pak. Saya Rizky dari Jakarta Pak. Keseharian saya sebagai Technical Integration Coordinator Pak di salah satu startup yang ada di Indonesia Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas perkenalannya. Terakhir nih kali ya, ini Tejo Jati Hapsoro. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, perkenalkan saya Tejo Jati, panggilannya Jati, tinggal di Yogyakarta, di wilayah Jember. Terus kesehariannya sebagai teknisi di SMA 3 Yogyakarta, Pak. Oh ya, di apa? Lab juga. Ya, iya, yang di lab sama ngurusin jaringan di sekolah, Pak. Di sekolah. Okay. Ya. Berarti waktu itu banyak berperan ya saat pandemi ya, kelas online segala macam dia. Iya Pak. Nah, tapi kalau sekarang sudah ini ya, iya, seperti biasa semua kan. Seperti biasa. Ya baik, ada yang belum? Iya Pak. Oh ya silakan. Selamat malam. Perkenalkan ya, malam. Nama saya Trimuji Waluyo dari Kebumen Pak. Dari Kebumen. Sehari-hari apa Mas? Sehari-hari saya guru sekaligus merangkap jadi operator sekolah Pak di SMK Yapet Umbung. Di operator ini apa? IT juga? Dapodik ya, Dapodik sama ngajar TKJ. Ya, baik sudah semua ya. Ya, makasih Mas. Ya, ya baik. Jadi sangat beragam ya dari profesi sehari-hari ya. Ya mungkin Mas dan Mbak sekalian mungkin dari sisi ini lebih banyak juga ya dari sisi praktisinya ya.
Nanti kita sama-sama berdiskusi ya, saling sharing ya pengalaman nanti sehingga kita bisa memperkaya kegiatan perkuliahan kita kali ini ya. Ya mungkin demikian. Terima kasih ya atas kesediaannya memperkenalkan diri. Mungkin nanti kita lanjut lagi ya pertemuannya insya Allah minggu depan ya. Nanti akan untuk jamnya nanti akan saya coba usahakan bisa lebih tepat ya untuk mulainya jam 7 ya nanti ya. Baik, demikian untuk kali ini saya akhiri untuk teman kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ya. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. makasih. Selamat malam, Pak. Izin saya tutup.